Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gua CYRJ. Oke, gua udah banyak banget nih absen buat bikin konten. Semoga konten kali ini bikin kalian mau nonton channel gua lagi. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe CYRJ Realita Remaja. Kali ini gue bakal ngundang narasumber untuk bercerita tentang fighting juga nih. Tapi untuk ranahnya sih bisa ranah yang di luar sekolah, ataupun nanti narasumber pengen menceritakan tentang sekolahnya juga nggak masalah. Cuman mungkin dari kalian yang nggak asing sama narasumber gua, nanti mungkin bisa kalian di kolom komentar bisa ditanya. Dia juga konten kreator dari channel YouTube Suara Batin, yaitu channel YouTube horor. Nanti bisa dicek juga di bionya ya. Oke, langsung aja gue panggil narasumber gue, Kikai dan juga Acong. Oke, kali ini sama narasumber gue nih ada Bang Kikai. Oke. Apa kabar Bang Kikai? Alhamdulillah. Ada Bang Acong atau Fatah nih. Oke Bang Acong, Fatah alhamdulillah ya. Kali ini gue bisa konten lagi, bisa coba konten tentang podcast lagi. Yang sebelumnya kan kita sempat absen ya beberapa bulan. Oke, dan di sini gue pengen tahu dulu nih dari Bang Acong. Bang Acong itu dulunya sekolah di mana, Bang? Sekolah gue dari SMP mungkin ya. SMP di mana? SMP gue sekolah di salah satu SMP Islam di Depok, SMP Al Muhajirin. LMZ. Cuman nggak sampai kelar di situ. Veteran lah ya. Veteran. Pindah gue, ya pokoknya akhir SMP, ijazah SMP tuh gue di Kemra ya akhirnya. Oh, Kemra, BJ ya. Tarbiyah SMP Islam tapi. STM di mana, Bang? STM gue di Teladan, Jakarta. Oh, lu berarti lulusan Teladan ya? Teladan, berarti lu basis mana yang Teladan? Basis Depok 543. Basis Depok 543 ya. Oke, ini Bang Fatah tahun berapa, Bang? Lulus tahun 2017. Oh, berarti ajaran 2016-17 ya? Iya. Lulusnya. Oke, kalau Bang Kikai nih, Bang Kikai dari mana? Kalau SMP kakak kelas dia nih. Oh, LMZ juga. Iya. Oh, ketemunya berarti di sekolah juga ya. Tapi lulus. Oh, lulus. Lu mau lulus ya? Lolos. Oke. Cuma nggak naik. Oh, nggak naik. Jadi sepantaran atau gimana? Enggak. Satu angkatan. Enggak. Oh, beda. Harusnya dia di 2 tahun di atas gua. Iya, harusnya 2 tahun di atas. Terus akhirnya lanjut di situ kan. Jadi nerusin tetap nerusin lulus. Ya kalau SMK tuh di Ekonomika Nasional ya. Nasional. SMK-nya ya. SMK-nya. Oke, dari Bang Kikai sama Bang Acong ini kalau mungkin kalian dulu di era dulu ya, yang bisa disebutnya tuh anak-anak tongkrongan. Itu kita nongkrong bareng ya, Bang ya? Nongkrong bareng, dan mungkin dulu nggak asing sama namanya gangster Margonda, ya kan? Mungkin ada lah. Dulu lu sempet nongkrong di gangster Margonda juga berarti? Iya. Oh, sempet ada berarti ya sama teman-teman ya, sama abu yang lainnya lah yang gue kenal ya. Nah, kalau di sini nih Bang, gue di sini ada 3 poin nih Bang yang pengen gue tanyain sama sumber gue, masih sama kayak dulu, yaitu kesan berkesan lu nih selama masih muda dulu lah ya. Selama masih zaman kita masih di jalan. Terus apes namanya orang kan nongkrong ribut pasti ada apesnya Bang, pasti. Betul. Apesnya nih gue pengen tahu apesnya. Dan yang terakhir sih tetap lebih ke motivasi Bang. Sekarang kan mungkin udah nggak ngejalanin hal-hal seperti dulu kan. Iya, tapi kan mungkin ada hal-hal motivasi yang bisa lu motivasi ini karena anak zaman sekarang. Apalagi kita lihat di era-era zaman sekarang tuh makin parah lah ya. Makin parah. Nah, udah lumayan nggak terlalu parah, tapi di akhir-akhir ini gue lihat tuh makin parah nih Bang. Makin parah itu ya sekarang kita tawuran, ribut itu gue lihat tuh udah bukan sekedar menang, tapi bisa Nyawa. ngebunuh gitu Bang. Itu gue pengen sebenarnya gue cerita kayak gini, bikin podcast ini ya intinya sih buat memotivasi ya. Yeah. Cuman kan balik lagi ke nostalgia ya kan, nostalgia lu berdua, tongkrongan lu berdua dulu kayak gimana ceritanya ya, mungkin 3 poin itu yang bakal gue tanyain Bang. Oke, langsung aja kali ya dari Abang Acong nih. Bang Acong mungkin dulu punya kisah-kisah berkesan zaman nongkrong atau zaman STM, selalu mungkin lu punya yang apa yang mau di-sharing? Paling gue sharing yang
kejadian gue ini aja kali ya. Apa tuh? Tangan. Oh itu Tangan. di STM. Enggak, gue kampung. Oh kampung. Dulu nama kampung lu bisa lu Cuman expose. gue dari kecil emang nongkrong di Bombel. Oh. Tapi gue sempet main di ada bocah kukusan namanya Waproy. Oh, Warga aliansi, mungkin aliansi. Aliansi ya. Jadi awalnya biasa kita masih pelajar lah gitu ya. Oh, masih zaman sekolah ya. Nongkrong malam minggu. Mabok lah biasa, Oh, minum, ya kan, nakal lah, remaja gimana. Minum, dan terus kemudian temen gue datang satu orang ngajakin nonton acara reggae. Oh, reggae. Kebetulan di daerah Ciganjur M20. M20. Gue nonton reggae di situ. Kebetulan anak-anak kan dalam kondisi nggak sadar lah, ibarat alkohol lah ya kan. Di situ kita sempet kecot lah. Oh, sama Pokoknya semua yang ada di situ intinya rusuh, chaos lah gitu ya kan. Anak-anak nggak seneng lah, udah kebawa emosi semua ya kan. Akhirnya kita berantem pukul-pukulan bang, sampai kru-krunya juga kita pukul-pukulan. Pokoknya satu acara reggae itu kita itu acaranya di mana? Pokoknya di daerah Ciganjur M20 situ. Oh maksudnya nggak ada kayak lapangan atau lapangan besar berarti ya? Iya, outdoor gitu ya? Outdoor, cuman agak masuk gang gitu. Nah kita kecot di situ, akhirnya emosi itu karena sampai kru juga kita pukulin bang. Oh intinya udah rusuh udah kalut lah ya. Iya. Nah akhirnya kita cabut, nongkrong dulu, beli minuman lagi, mabuk lagi ya kan. Satu orang temen gue Sadam, mungkin masih emosi, kesel atau gimana ya, karena pas di acara itu jaketnya sobek. Oh kepicu lah jadinya. Picu. Ini jaket gue sobek, nggak terima gue, kita ributin aja lagi. Tadi gitu. Udah selesai kata gue bilang gitu kan. Acaranya udah selesai, lu nggak bakal ada yang mau ributin lagi gitu. Akhirnya teman gue ada satu yang ngomporin. Udah kelenteng aja kita jalan. Tadi gitu. Namanya kena alkohol semua ya kan. Kira kita jalan dah tuh, nggak sempet ngambil BR dulu atau apapun. Nah kebetulan kita nongkrong di dekat rumah salah satu temen gua. Nah dia punya barang celurit ya kan. Jadi gua minjem satu lah celurit situ. Dan di situ pengen jalan ke Lenteng, megang celurit satu, gua doang yang megang. Jalan ke Lenteng, emang udah biasa ribut sama anak-anak Lenteng ya kan. Iyalah. Jadi dia udah nungguin gitu, mantekin kita lewat. Gue turun berdua sama teman gue nih Sadam, ributin yang ada di gang sebelah kiri. Karena kan Lenteng kan satu arah ya. Iya, yang berarti arah berangkat. Arah ke Jakarta. Nah, gue ributin di gang, tumben nih. Gue curiga awalnya. Kenapa nggak nempel dia? Biasanya kan emang anak Lenteng berani gitu nempel ya kan. Ini kayak mancing doang, mundur, ayo dong sini. Gue berdua doang itu, posisi yang megang BR juga gue doang satu celurit ya kan. Ayo dong sini. Gak mau nempel, gue kepancing masuk gang gue berdua. Oh iya. Akhirnya udahlah cabut gue berdua. Pas gue keluar dari gang, nggak taunya bocah gue yang di motor udah di bantai semua. Ternyata dia bocahnya ngumpul di rel bang. Oh. Jadi kan iya kan memang dulu masih lolosan gitu ya. Nah iya. Gak ada pada ngumpulnya di rel. Gue nggak ngeliat ada bocahnya di rel. Itu ramai banget di rel. Gue keluar gang, bocah gue udah pada ninggalin gue lah. Pada kabur lah. Sampai saudara gue juga dibacokin. Terus akhirnya gimana? Hah? Akhirnya lu sisa berdua. Nah temen gue ini si Sadam terobos. Lari terus sambil dibacokin lah tuh dia. Iya. Ada kok videonya nanti. Akhirnya lu gimana? Lu sisa sendiri dong? Sisa sendiri gue. Paling belakang gue. Ya gue mau gak mau ngikutin si Sadam lah ya kan. Ngejar motor. Ngejar motor. Gue juga pede, gue megang BR ya kan. Jadi gue tangkis-tangkisin aja gue. Tangkis-tangkisin. Gue lari di trotoar. Dan kebetulan pas gue lari sambil nangkis-nangkisin gini, kaki gue yang sebelah kanan ke jalanan. Jadi gue jatuh. Gue jatuh guling-gulingan sebentar. Sempet dirayapin. Itu pokoknya BR jelas banget
tang ya ada yang karena gue guling-gulingan kan mungkin dia udah ngeker Iya. udah guling-gulingan bayar kena Aspal, iya apa. kena aspal tang ya gitu. Pas gue berdiri baru di punggung gue dibacok. Di situ gue nggak bisa napas ya kan, Iya. tapi alhamdulillahnya gue masih bisa gerak Oh. gitu buat nyelamatin badan gue karena Sembilan lagi tuh. iya bacokin. Nah untungnya teman gue nungguin satu motor, gue naik ke motor, baru di motor terakhir dah tuh dibacok kepala gue ceprak ya. Oh, tapi tuh lu kena jahitan berarti lu Banyak sih bang, banyak. Oh, lu berarti langsung ke rumah sakit. Langsung ke klinik dulu pertama. Ke klinik dulu. Klinik. Itu berarti bukan tangan doang ya, Bre? Bukan tangan dong, ini tangan, jempol, kepala sama punggung. Banyak sih itu. Terus Dibawa gua ke klinik dan gak taunya saudara gua juga dibantai si Caplang ini yang adik kelas lu bang. oh lu sama Caplang. Iya gua sama Caplang. Nah si Caplang nih naik motornya sama ceweknya dan kondisinya ceweknya yang bawa motor. Goblok. Akhirnya Dia kena juga palanya sampai jempolnya kan sekarang cacat dia. si Caplang itu. Dibacokin di motor. Pokoknya ntar gua share videonya Iya, kali iya. lah. Iya. Pokoknya itu intinya pas lu ngampung nih sama geng lu ini si Iya, Wapro ini Wapro nih ini. itu ribut sama anak lenteng lah. Anak Itu Lenteng. kisah lu yang mungkin lu sama Caplang mungkin itu bisa jadi nostalgia juga kan Nostalgia maksudnya. banget sih. Terus akhirnya lu di klinik itu gimana? Di Sadar? klinik, sadar, gue masih sadar. Berdarah-darah dong. Darah bukan main Udah habis motor lah ya kan. Motor juga udah darah Kondisi semua. alkohol juga lagi. Itu nggak berasa sakit atau apa ya gimana. Iya. Gua paling pas dibacok ya Bisa punggung doang yang napas berasa. aja, Iya. bisa napas. Pas gue lihat tangan gue kok udah ngawer gini Oh, kulitnya iya. ya kan. Pas gue lihat jempol, buset, kukunya juga udah hancur, jempol udah manghap. Udah dibawa klinik. Pertama nggak mau nerima klinik, nggak mau nerima. Katanya panggil orang tuanya dulu gitu, segala macem. Nah, bocah emosi lah ya kan, sampai di ancem-ancem gitulah, sapamnya juga segala macem dokternya. Udah iniin dulu, nggak usah takut nggak dibayar. Pokoknya ini ada handphone, bocah pada naruh handphone lah ya kan. Akhirnya gue ditanganin sama Caplang kedua, gak lama keluarga gue dateng. Baru dah tadi. Baru, nah di saat gue ditanganin, ini gue dijahit, kepala gue dijahit, punggung gue dijahit, jempol gue dong yang gak dijahit bang. Kenapa? Karena emang parah ya kan. Nah, gue terus? dirujuk ke rumah sakit Fatmawati. Fatmawati. Karena lebih inilah ya. Iya, nggak ada alatnya lah di situ. Iya. Langsung juga takutnya kan kena urat Kenapa atau apa juga iya. Iya. Soalnya kan jari itu paling parah. Paling emang, parah sensitif iya. juga. Nah, gue dirujuk ke Fatmawati. Nah di situ gue jalan sama orang tua gue, bawa ke Fatmawati. Dan kebetulan si Sadam juga udah ada di situ. Itu Kena paling juga? parah sih. Si Sadam Kena juga bang. Iya. Karena Oh, kan dia jadi nggak nggak ke bela-belain, klinik? Bang. Dia nggak Nggak ke ke klinik, klinik, langsung ke Fatmawati? sempet ke klinik itu, cuman bener-bener nggak diinin karena dia paling parah bang. Kenapa? Karena itu apa? Pengen putus tangannya nih, bener pergelangan dia nih. Makanya sampai emang. sekarang jarinya nih kelingking, jari manis sama jari tengah tuh udah nggak bisa gerak. Jadi nggak gerak ya? Nggak gerak, pakai pen dia. Itu pengen putus, makanya langsung dirujuk dia ke Fatmawati. Aceh itu berarti tragedi lumayan juga ya. Oh, lumayan Banyak sih. yang kena juga maksudnya. Banyak. Tadinya lu mau nyari musuh kan Iya, biasa berantem, jadinya malah dikecoh gitu ya. Apes lah. Gitu. Oh, apes juga itu sekalian apes lu juga ya. Apes. Bertiga berarti nggak mungkin. Ya maksudnya nanti mungkin kalau nongkrong lagi lu jadi ya yang lu inget tuh apes Iya. gila kita pernah apes kayak gini Jadi gitu. cerita lah gitu. Jadi, Nah, ini sorry nih gue potong. Ya kan setahu gue dulu kan apalagi itu tragedi tahun berapa berarti? itu sekitar tahun 2014-15 ya. Oh, berarti 2006 ya. Nah, itu kan di tahun-tahun itu tuh bukannya lagi tren-trennya tekbal gitu. Lah, lu emang nggak pakai itu? Biasanya kan anak tongkrongan pakai itu. Atau karena mabuk jadinya nggak fungsi atau gimana? Enggak sih bang, kalau gua emang enggak. Kalau ribut ya, yang cuma ada nyali sama alkohol aja sih. Kalau bocah-bocah gua, Oh, gitu. nggak ada yang Malah setetek justru gol nggak ada, gitu. nggak ada yang mau susi itu Nggak semua ada. ya malah justru ya. Rata semua di Wapro itu. Iya, oh iya. Alkohol Soalnya kan aja. dulu kan ya udah jadi rahasia umum juga sih. Iya. Sampai sekarang pun mungkin udah banyak yang ya udah tau lah gitu, maksudnya udah jadi rahasia umum sekarang tuh kayak BR tangis-tangis itu Iya. udah jadi rahasia umum. Oh dia mau make gitu.
Nah kalau lu kan kalau pakai nyali ya mungkin karena dorongan alkohol juga ya. Dorongan alkohol. Jadinya kayak ya udah, Iya. berantem aja lah nanti gimana kayak terakhirnya. Iya gitu. Nah, berarti itu jadi kenangan lu Caplang sama si Sadam. dan itu juga ada ininya juga ya, ada jejak digital. Nah berarti kan itu kenangan lu juga ya, itu salah satu lah. Nanti mungkin ada yang gue tanyain lagi nih Bang Acong. Nah sebelumnya gue ke Bang Kikai dulu nih. Bang Kikai, lu punya nggak sih namanya kayak, ya lu kan juga kan anak-anak nongkrong kan, ya kan yang dulu mungkin di zamanan kita kalau setiap ada anak nongkrong kita nyebutnya gangster. Nah gue pengen pertama-tama nih gue pengen nanya pandangan lu dulu nih. Kalau dari lu nih, gangster itu diambil dari mana sih sebenarnya? Kalau yang lu tahu lah. Ya karena Kenapa kalau sih dari dulu tuh bocah marah gue ya, banget gangster gitu? awal kan emang di Depok ya mungkin ya pada tau lah Margonda dulu kan. Mm-mm. Margonda kan ya disebut gangster karena kita naik motor. Oh gitu ya, maksudnya istilah kata kita nyebut gangster itu bukan cuma nama geng, ya kan? Tapi karena kita mungkin warawiri emang nyari keributan juga, ya kan? Yang kita tahu kan gangster di luar itu kan ya mafia, Iya, kayak gitu. anak-anak yang berandal lah yang kita Iya. tahu ya kan. Nah tuh kira-kira dari lu nih punya nggak lu kisah sama gangster dulu nih, namanya gangster Margonda ya? Oke. Lu punya nggak Kios? Kenangan gitu mungkin yang ada acongnya juga atau gimana? Ada sih dulu pas awal-awal ya teh, awal-awal Betul. tapi belum gangster Margonda ya. Oh ini masih pecah-pecahan dari masih tongkrongan-tongkrongan. pecah-pecahan, iya. Oh jadi nih guys, buat gangster Margonda ini jadi gue dapat info nih, ternyata gangster Margonda itu pecah-pecahan dari beberapa tongkrongan, beberapa geng nih. Jadi bukan yang nongkrongnya, bukan yang maksudnya yang di Margonda doang. Jadi dia tuh kayak ada perkumpulan terus barulah Iya. buat Aliansi gitu, lah. aliansi perpaduan. Nah terus gimana? Ya jadi kan ada beberapa kampungan lah. Terus temen gua kebetulan anak Margonda ngomong lah ya kan, "Emang lu nggak bosen ribut di kampung mulu?" gitu kan. Iya. Cobalah ribut di luar. Iya. Ya, anak-anak udah yuk nggak apa-apa, mau kemana emang, udah ke Margonda aja. Jalan ketemulah tuh ngumpul di, adalah tempatnya ya, gua nggak bisa ngasih tahu. Ngumpul di sana dan kebetulan emang dulu ada bisa dibilang musuh dari bocah Margonda juga, komunitas lah, Komunitas ya. rame juga kan mereka. Udah ke situ aja dulu, ada yang nyaranin ya udah gini-gini, mereka juga rame kok, udah gak usah sama rame. Ketemu lah nih bentrokan, cuma emang nggak sampai ngerapet gitu. Mungkin juga karena mereka habis nonton konser apa gimana kan, nggak tahu lah, emang Jadi kurang siap nggak juga bawa mereka. BR jadinya. Bawa sih bawa, cuma nggak banyak. Mereka jebol, kita dibubarin ormas ya waktu itu ya? Ormas. Dibubarin ormas, jalan lah salah satu tempat di Ini di hari yang sama gitu. Di hari yang sama. Oh di daerah Dari situ lu langsung jalan ke Cisauk. dari situ ada abang-abangan lah ke sana aja gini-gini, kuat tuh. Namanya bocah-bocah gitu kan dulu ya. Ini posisi juga di yang geng yang lu mau samperin ini Cisalak tuh lumayan cetar juga lah, berarti Iya. sampai Depok ya kan, Iya. berarti kan ada namanya lah gitu. Terus Gua juga tes ilmu lah lu kesana pada nggak mau coba-coba lah ya ceritanya. Iya, penasaran ya kan. Udah yuk sono aja, karena kan yang pertama itu kan ya karena gitu doang ya. Iya iya. Ya kurang puas lah, kurang puas. Iya, bener-bener. Udah ke sana aja, sana lah. Pas nyampe Juanda ya, dah. Juanda. Juanda tuh ada Yang masih ada yang balap balap liar. liar. Ini boleh merokok. Ngerokok santai kan? Jadi ada balap liar di sana. Kita lewat kan. Nah posisi tuh bocah gue sebagian ada di depan. Nah gue posisinya di tengah nih, ada di tengah. Di belakang juga rame juga. Terus sekitar 20 motoran ada ya? Lebih sih. Lebih ya? 20 lebih. Itu bocah lu? Bocah gua. Itu gabung sama Iya maksudnya tongkrongan lu nih Ah. pengen ke arah sana tuh segitu. segituan. Karena kan mereka juga infonya kan rame. Cuma kita nggak mikir nih kalau mereka tuh siap gitu awalnya. Karena kita lewat itu ada yang tadi balap liar gitu. Jadi pas kita pengen lewat
gue ya dari gue yang ngelihin tuh emang gue merhatiin kok ada yang ngeliatin terus langsung nyalain motor. Nah gue Kayak nengok ada ke belakang. antek gitu ya. Iya, gue ngomong sama temen gue itu kayak kita diikutin dah. Gue bilang kagak itu mah balap liar, kagak kok langsung ngebut gitu. Feeling lah lo. Iya. Feeling lo lah. Enggak itu mah balap liar. Udah lah jalan nyampe sana kan pasar gitu kan. Niatnya nih kita pengen putar balik baru ribut niatnya. Iya. Cuma karena yang depan itu bawa bendera, jadi udah diomongin Udah mereka. Iya. Sebelum nyampe beberapa sih ada yang nyampe belokan itu kan, putar balikan. Ada yang ketahan juga. Jadi pas ada yang muter balik, mereka langsung ngejar. Oh, lu jadi belum siap lah ya posisi. Posisi itu belum siap. Terus akhirnya lu diserang duluan, jadi malah Ada temen gue yang panik, jatuh lah, gitu kan, jatuh. Kebetulan ada abang-abang juga kan, jadi sempet ketahan lah. Nah gue yang di tengah nih, karena di depan udah begitu kan, udah nggak mungkin lah muter balik, kayak nggak mungkin sampai keputaran gitu kan, karena udah chaos duluan. Gue pengen muter balik, maksudnya biar arah jadi yang muter iya, balik. Biar turun dulu. Dulu masih zaman touring ya, anak touring. Jadi bocah-bocah di tengah ke belakang nih ditabrak-tabrakin. Oh iya. Jadi Tahu chaos lah juga iya. Kalau lu pada yang nanya anak touring itu apa sih? Ya itu kayak komunitas juga sama sih ya. Cuman dia kayak apa ya, komunitas motor atau komunitas apa gitu yang mungkin dia tuh kurang suka sama anak tawuran gitu ya. Cuman jadinya ngelampiasinnya tabrak-tabrakin tenang-tenang. Jadi tabrakin gitu gue berantakan lah. Udah nih, karena yang sebagian udah lolos kan, temen gue juga udah, cuma motornya ketahan di situ. Motornya ketahan. Berapa motor? Satu motor yang ketahan. Oh satu, ketinggalan lah ya, ditinggal jadi mau nggak mau ya. Yang penting kan orangnya udah lolos kan, tinggalan, udah cabut. Nah dari arah yang itu ya, jadi katanya itu tuh ngepres. Oh jadi yang tadi bener nih feeling lu bener ya ternyata feeling gue tuh bener. Terus lu dipotong dong? Dipotong pas di gua, dia belok gini ketemunya gua. Itu mungkin batosai kali ya. Pedang lah batosai. Pedang besar ya. Dibilang pedang tapi gede banget. Nyabet kaki gua cuma nggak kena. Oh tipis. Gua gemeteran. Iyalah. Gua baru lihat maksud gua anjing itu apaan? Sereman tipis gitu dibanding ngetos ya. Anjir kata gua. Posisi gua lagi panik kan sama berantakan kayak gitulah. Gua cabut ke belok kan. Dia lurus ya. Lurus sempat dikejar juga. Itu ya akhirnya yang bisa biar lolos itu ada yang bantalin atau gimana? Maksudnya kan pasti kan kalau dulu digerus kan nggak mungkin bisa ada yang selamat kan, bisa satu motor doang. Makanya emang jadi beberapa dari kita kan turun dari motor ya. Masih sempat ngikutin dulu bantalan biar nggak pada kena semuanya ya. Berarti motor lolos lah. Minimal. Iya. Kayak gitu jadi sempat turun. Motor lolos, udah baru kita langsung naik lagi. Karena emang itu udah mencar. Nah terus akhirnya gimana lu ngebalikin lagi atau gimana? Gue cabut karena kan mencar tuh. Gue coba lah, ya. beda arah, chaos lu nelfon sana sini kan. Gue balik ke tongkrongan gua, nelfon kumpul lagi sama gue. Ini gimana motor kena? Temen gue juga jatuh luka kan. Katanya sempet dibantai juga, cuma alhamdulillahnya nggak parah lah. Diomongin lah gimana nih berunding gini. Maksudnya biar itu motor balik. Nah kebetulan ada abang-abangan gua di situ. Posisi motor nggak dihancurin dong, diambil juga lagi ya? Diambil, motor diambil. Ada yang lihat tuh sampai pagi ya, nungguin di situ. Katanya motor diambil. Udah, besokannya pada bubar dulu, cari cara lah. Sorenya ngumpul, cari cara gini. Dapatlah infonya nih. Temen gua akhirnya 2 orang ke daerah sana ngobrol nyari tahu ini motor masih ada nggak, ternyata masih ada, cuma ya namanya jatuh kayak gitu iya, kan hancur-hancuran kondisinya tuh ya lumayan lah cuma masih ada. Ya udah nih gue ketemu lah akhirnya kan, awalnya dia nggak mau, maksudnya kita sono lagi, cuma kan mikir ya makan. Nah iya takut kayak gitu. Ya udah akhirnya temu di rumah temen gue itu kayak mediasi lah, gimana nih enaknya
Akhirnya nebus. Kita nebus. Udah pasti banget tuh. Kalau di zaman-zamanan kita tuh pasti lah. Dan iya emang itu juga ada. Nah, akhirnya dari lu tuh ada kayak aksi balas dendam atau jalanin lagi ke sono, bawa lebih rame apa gimana gitu? Ada sempet kira. Oh sempat, cuman nggak terrealisasi lah ya. Cuma belum sampai Oh. sekarang belum. Jadi mungkin pernah sih cuma nggak ketemu. Berapa kali di situ nggak ketemu. Ntar dia lagi rame bocah gua nggak ada. Iya Gitu, iya jadi iya. nggak. Sempat nyamperin sampai masukin ke dalam, cuman bocahnya bakal. lagi dikit. Oh, kabur cuma dia gitu ke dalam. aja lah ya, Iya, jadi sampai- nggak sampai bisa. bentrok. Cuman tuh emang itu dia apa gangster? Dulu Komunitas masih atau camp. camp ya, berarti tongkrongan lah ya. Iya. Tongkrongan gitu, cuman dia lumayan cetar juga ya di zaman dulu Iya. ya. Kalau buat namanya gak usah dikasih tau lah ya. Gak usah lah kayaknya. Gak usah lah ya. Pokoknya tongkrongan di Cisalak Pasti ya. tahu lah. Pasti tahu lah ya. Dan mungkin mereka juga tahu juga lah ya, maksudnya pasti tahu lah. Nah kalau misalnya nih dari Bang Kikai lagi nih, Bang Kikai. Nah kalau gangster berarti itu pertama kalinya nih jalan bareng sama tongkrong-tongkrongan, terus buat jadi gangster Margondanya tuh siapa sih dulu? Maksudnya dari geng mana yang meloporin udah kita aliansi aja kita bikin gangster gitu. Ya mungkin nggak bisa gue sebutin kali. Oh namanya. itu private lah ya. Dari beberapa orang karena kan nongkrongnya di Margonda udah gitu kan sempet ada kasus juga. Oh maksudnya nggak baik-baik saja lah sampai 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 pada akhirnya tuh pasti ada lah namanya Cuma- tongkrongan kan. Itu kasusnya bisa dibilang kayak begal gitu. Cuma bukan dari anak-anak gue nih. Iya intinya maksudnya ada yang membuat jelek Kayak itu gitu. tongkrongan lah jadinya. Jadinya salah tangkap sebenarnya. Cuma kan gitu. ya karena kebetulan bocah emang lagi pengen ribut terus ketemu polisi kan, jadi mikirnya bocah. Iya intinya tongkrongan itu yang dulu ya disebut gangster Margonda itu tadinya kan aliansi dari beberapa tongkrongan dan akhirnya punya isu yang kurang baik ya. Tapi ya gak usah kita bahas lah itunya lah ya. Kita kan pengen nostalgia ya masih-masihnya. Nah gua nih kalau boleh tahu nih, nah kan gangster Margonda. Dulu yang gue tahu kan ada gangster Amerika, ada namanya gangster Inggris, itu ada namanya Jepang segala macam itu berarti satu aliansi atau ada yang musuh kah? Kalau Itu gimana? sama Amerika temen sih. Oh gangster Amerika apa? Soalnya dulu yang gue tahu ya, yang gue tangkap tuh kayak gangster Margonda tuh anak-anakan dari gangster Amerika dulu yang gue pernah dengar ya. Itu jadi yang buat gangster Margonda tuh beberapanya tuh anak gangster Amerika juga katanya gitu sih. Cuman ya itu sih yang gue dengar aja. Sebenarnya bukan anak Amerika sih, anak Margonda, cuma kenal lah, Aliansi Iya, berteman jadi ke sana. saling silaturahmi, Iya. akhirnya udah gabung. Tapi ada kisah yang mungkin lu ngejalin sama gangster Amerika, terus lu mungkin ada yang kisah berkesan yang lu pengen ceritain nggak kira-kira? Kalau sama Amerika sih banyak ya. Oh iya. Cuma kita kan nggak enak maksudnya Oh, iya, iya sih. gitu kan, takut. Soalnya rame, takut ada yang singgung atau Takutnya ada kesalahan juga. Ah, Ya. takut. Nah, selain kisah itu, nah udah jadi nih ceritanya gangster Margonda ya kan. Nah lu berarti kan gabungan sama si Waproy tadi, ya kan sama Bombe, ya kan yang gue tahu kan itu ya. Nah itu ada nggak kisah berkesan lagi yang lu mungkin lu pengen sharing nih, yang bikin nostalgia aja buat temen-temen lu? Paling pas banyak sih kalau cerita, cuma nggak terlalu ya kayak ribut biasa gitu doang. Kayak pas lagi mungkin sama di Lenteng jalur-jalur itu, jadi sebagian udah lolos, nah, kepres lagi. Oh itu ada lu berarti Enggak, ada di bukan. oh Oh, beda itu lagi. beda lagi. Itu gimana ceritanya tuh yang Lenteng? Jadi temen gue sampai hampir dibacok lah, udah ditarik, cuma kan megang biar juga maksudnya. Jadi dia ngelawan, kelepas lah. Nah temen gue ada beberapa yang lurus tuh sampai jatuh. Terus? Ya udah kira pada turun, ribut lah gitu kan. Nah itu bukan sama tongkrongannya doang, maksudnya sama warga juga. Karena Iya. dulu kan ya mungkin kalau lu tahu sempet viral juga ya Margonda ya kan. Oh. Jadi udah pada nungguin tuh jalur Jadi jalur udah selatan. iya sih. Iya, Memang udah rame. gua pun dari dulu memang pengen lihat
ngelihat keributannya, tapi kan emang nggak pernah dapet kesempatan ngeliat gue ya. Dulu juga kan lu punya musuh juga di Depok kan, ceritanya ada banyak lah, ya kan, anak-anak tongkrongan dari Beji, dari Lio atau dari mana ya kan, mungkin lu punya. Gue juga sempat pernah mau nonton gitu. Dulu kan kita kan kalau ada traffic issue, wah nih pengen jadi nama ini, kita tuh nonton kadang-kadang. Nih diundang buat nonton doang gitu kadang. Cuman kan gue belum pernah ngeliat kan. Nah, terus kalau isu-isunya gangster tuh kayak gimana tuh? Kita tahu kan dia rame-rame naik motor tiba-tiba turunin tongkrongan, rusuh gitu ya kan. Nah itu benar emang kayak gitu. Dulu maksudnya tabiatnya apa? Enggak sih, sebenarnya nih kita tuh ya dari awal-awal mungkin karena musuh-musuh kita aja sebenarnya. Jadi kita jalan buat nyamperin musuh kita doang. Oh tadinya tuh sebenarnya memang ada janjiannya lah, atau memang rival nih dari gabungan gitu. Tadi. Terus karena lu aliansi disebutnya jadi gangster Margonda. Ya kan? Padahal memang dari dulunya dari kampungan lu memang udah musuhan ya. Musuhan. Cuma kalau kan banyak cerita yang ini dia sering rusuh gini. Padahal kita tuh kalau lewat didiemin itu nggak bakal lah. Nggak bakal. Karena dulu memang tabiatnya semua anak-anak tongkrongan tuh pasti ribut. Iya. Gua pun ngerasain lah. Maksudnya namanya kita nongkrong nih kadang yang mau baik-baik aja sih, kadang-kadang kan capek juga ya, seminggu kita nongkrong gitu ribut terus, kadang capek juga, kadang butuh juga refreshing kayak cuma nongkrong doang gitu, jalan-jalan doang. Ya gue tau lah namanya dulu kan zamanan kita kan sama ya kan gitu. Nah ini buat Bang Acong, mungkin dulu di Teladan ya, lu punya kisah menarik kan di Teladan itu? Berarti 2017 Bang. Nah 2017 lu punya kisah menarik gak Bang Acong? Kisah menarik banyak sih Bang, cuman kayaknya lebih apa ya, lebih nggak mau gue ceritain aja sih. Oh, tapi kira-kira ada gak salah satu yang bikin lu nostalgia lah sama kawan-kawan lu, basis lu Depok kan? Nah, ya kebetulan paling itu aja sih, waktu ribut sama BK aja sih. sama BK. Oh iya emang ini ya musuh bebuyutannya dulu ya sama BK. BK-nya BK Depok juga dong? Enggak, BK-nya lagi ulang tahun deh Bang. Oh, posisi ulang tahun. Dia gabung sama Camp Java. Oh, Camp Java ya kampungnya.